Bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Tapanuli Selatan Sumatera Utara tak hanya menyapu rumah warga, namun juga merusak sejumlah sekolah dasar, sehingga kegiatan belajar mengajar pun terganggu. Meski demikian, anak-anak dari Desa Garoga dan juga Huta Godang yang sekolahnya terdampak bencana, mereka tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah darurat yang dibuka di SD Batu Hula. Dan berikut laporan jurnalis Metro TV, Safira Prameswari dan juru kamera Andi Isworo. Bencana banjir dan juga tanah longsor yang menghantam sejumlah wilayah di daerah Sumatera Utara tidak hanya merusak rumah warga saja, tetapi juga merusak sekolah-sekolah dasar yang ada di Desa Garoga dan juga Desa Huta Godang, Tapanuli Selatan. Dan berhubungan dengan hari pertama masuk sekolah yaitu tanggal 5 Januari 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan 126 tenda untuk kelas darurat dan juga 10.200 paket alat belajar untuk siswa-siswa yang terdampak di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat. Dan saat ini di samping saya telah ada ruang kelas darurat yang didirikan di SD Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Dan di Desa Batu Hula ini kini menjadi pusat pembelajaran sementara bagi 3 desa lainnya atau 3 sekolah dasar lainnya yang sekolahnya terdampak akibat dari bencana yang terjadi pada November lalu. Dan saat ini kami akan berbincang dengan pengawas yang mana mendapatkan tugas untuk mengawasi sekolah darurat yang berada di SD Batu Hula ini. Iya, siap Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bisa diceritakan tentang sistem sekolah darurat yang ada di SD Batu Hula ini, Ibu? Jadi sesuai dengan arahan dan musyawarah dengan Dinas Pendidikan juga Pak Bupati yang didampingi oleh Kasih dan juga Ibu Kepala Dinas, ditempatkanlah di SD Batu Hula 1007 11 Batu Hula ini sebagai tempat pembelajaran pada masa darurat. Baik Ibu, untuk dari SD Garoga ataupun SD dari desa lainnya yang terdampak ini total siswanya ada berapa yang menumpang saat ini di sini Bu? Oh, yang menumpang saat ini dari SD Garoga, Bu 111 siswa. Dan dari SD Aeng Adol 97 siswa dan di Aeng Adol masih bisa kita pergunakan sekolah tersebut. Berarti hanya setengah-setengah ya Ibu yang untuk desa Aeng Adol? Aeng Adol masih bisa kita manfaatkan sekolahnya. Oke. Baik, lalu ini kan jumlah siswa yang dari SD terdampak ini cukup banyak Ibu. Gimana skema pembagian shift kelasnya Ibu untuk di SD ini? Gini Bu. Untuk pembelajaran dari SD Garoga kita buat di tempat ini Bu, tepatnya di tempat kita ini dengan perincian kelas 1 sama kelas 2 kita buat pada shift pagi. Sedangkan 3, 4, 5, dan 6 kita buat shift sore. Begitu kira-kira Bu. Untuk desa yang Huta Godang kita laksanakan pada sore hari. Tepatnya jam 1 ataupun dengan kata lain pulang murid SD Batu Hula baru masuklah SD Huta Godang melakukan pembelajaran di Batu Hula ini. Selain itu, barang yang tidak terselamatkan adalah alat tulis maupun peralatan sekolah bagi anak-anak yang berada di daerah Tapanuli Selatan ini. Dan untuk menanggapi masalah tersebut, dari pemerintah daerah telah memberikan sejumlah bantuan seperti seragam, lalu juga alat tulis, dan peralatan-peralatan lainnya. Dan seperti yang bisa kita lihat saat ini memang anak-anak yang berada di SD Garoga, lalu juga SD Huta Godang, dan SD Ngandol ini memang sudah menggunakan seragam dan membawa peralatan-peralatan yang diberikan oleh Bupati pada 2 hari yang lalu. Jadi pemirsa, meskipun rumah dan juga sekolah mereka ini sudah rata dengan tanah, sudah habis dihantam oleh bencana yang terjadi pada November lalu, tetapi memang semangat mereka selalu membara dan tidak pernah pudar. Dari Tapanuli Selatan, Safira Prameswari, Andi Isworo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.